Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk para mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini mahasiswa semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke, semua para mahasiswa, untuk pertemuan pada pagi hari ini kaitannya dengan komunikasi. Kebetulan hari ini kita akan bahas tentang komunikasi pada anak remaja. Jangan lupa nanti mahasiswa untuk like dan subscribe serta memberikan komen di YouTube yang Anda saksikan. Sebelumnya sudah dibahas terkait dengan komunikasi pada bayi dan anak. Saya kira sebelum-sebelumnya pun juga sudah dibahas pengertian tentang komunikasi ataupun komunikasi terapeutik. Nah, di sini untuk komunikasi pada anak remaja itu perawat perlu memperhatikan berbagai aspek, diantaranya usia tumbuh kembang remaja, cara berkomunikasi dengan anak remaja, serta metode berkomunikasi dengan anak remaja. Di sini juga dibutuhkan peran orang tua dalam membantu proses komunikasi dengan remaja sehingga bisa didapatkan informasi yang benar dan akurat. Ini kita langsung lingkupnya ke lingkup rumah sakit ataupun di layanan kesehatan. Pada anak remaja, pola dan tingkah laku peralihan dari anak ke dewasa. Bila stres, diskusi tentang masalahnya biasanya dengan teman sebaya, orang dewasa di luar keluarga, dan terbuka terhadap perawat. Harapannya seperti itu. Menolak orang yang berusaha menjatuhkan harga dirinya. Beri support penuh perhatian. Jangan melakukan interupsi. Ekspresi wajah tidak menunjukkan heran. Hindari pertanyaan yang menimbulkan rasa malu. Jadi kita kalau misalnya berbicara ataupun sedang mengkaji anak usia remaja itu harus menghindari atau menjaga privasi pasien, menghindari pertanyaan yang menimbulkan rasa malu. Kemudian berikutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi pada remaja. Yang pertama, itu faktor pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka komunikasi berlangsung secara efektif. Yang kedua, pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang didapat, maka komunikasi berlangsung secara efektif pula. Berikutnya, sikap. Sikap itu sangat mempengaruhi dalam berkomunikasi. Bila komunikasi bersifat pasif atau tertutup, maka komunikasi tidak berlangsung secara efektif. Misalnya saja, pada saat Anda mengkaji pasien atau mencari data-data pada pasien anak remaja, tetapi anak remajanya itu belum percaya pada perawat, biasanya akan menutupi data-data yang dia punya. Kemudian berikutnya, usia tumbuh kembang, status kesehatan anak. Bila ingin berkomunikasi, maka harus disesuaikan dengan tingkat usia agar komunikasi tersebut berlangsung secara efektif. Kemudian saluran, ini sangat penting dalam berkomunikasi agar pesan dapat tersampaikan ke komunikan dengan baik. Berikutnya, lingkungan. Nah, ini di sini lingkungan di mana kita itu sedang berbicara dengan pasien juga sangat berpengaruh terhadap apa yang nanti akan kita dapatkan. Kemudian berikutnya, teknik komunikasi pada remaja. Komunikasi dengan remaja merupakan sesuatu yang penting dalam menjaga hubungan dengan remaja.
Melalui komunikasi ini, perawat dapat memudahkan mengambil berbagai data yang terdapat pada diri remaja yang selanjutnya dapat diambil dalam menentukan masalah keperawatan. Nah, di bawah ini nanti akan dijelaskan terkait beberapa cara yang digunakan dalam berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama, melalui orang lain atau pihak ketiga. Cara berkomunikasi ini pertama dilakukan oleh remaja dalam menumbuhkan kepercayaan diri remaja dengan menghindari secara langsung berkomunikasi dengan melibatkan orang tua secara langsung yang sedang berada di samping anak. Selain itu, dapat digunakan dengan cara memberikan komentar tentang sesuatu. Yang kedua, bercerita. Melalui cara ini, pesan akan disampaikan kepada anak remaja dapat mudah diterima, mengingat anak sangat suka sekali dengan cerita, tetapi cerita yang disampaikan hendaknya sesuai dengan pesan yang akan disampaikan, yang akan diekspresikan melalui tulisan. Yang ketiga, memfasilitasi. Memfasilitasi adalah bagian cara berkomunikasi. Melalui ini, ekspresi anak atau respon anak remaja terhadap pesan dapat diterima. Dalam fasilitasi, kita harus mampu mengekspresikan perasaan dan tidak boleh dominan. Tetapi anak harus diberikan respons terhadap pesan yang disampaikan melalui mendengarkan dengan penuh perhatian dan jangan merefleksikan ungkapan negatif yang menunjukkan kesan jelek pada anak remaja tersebut. Yang keempat, meminta untuk menyebutkan keinginan. Ungkapan ini penting dalam berkomunikasi dengan anak. Dengan meminta anak untuk menyebutkan keinginan dapat diketahui berbagai keluhan yang dirasakan anak, dan keinginan tersebut dapat menunjukkan perasaan dan pikiran anak ataupun remaja pada saat itu. Yang kelima, pilihan pro dan kontra. Penggunaan teknik komunikasi ini sangat penting dalam menentukan atau mengetahui perasaan dan pikiran anak. Dengan mengajukan pada situasi yang menunjukkan situasi yang menunjukkan pilihan yang positif dan negatif yang sesuai dengan pendapat anak remaja. Yang keenam, penggunaan skala. Penggunaan skala atau peringkat ini digunakan dalam mengungkapkan perasaan sakit atau anak seperti penggunaan perasaan nyeri, cemas, sedih, dan lain-lain, dengan menganjurkan anak untuk mengekspresikan perasaan sakitnya. 7. Menulis. Melalui cara ini, remaja akan dapat mengekspresikan dirinya baik pada keadaan sedih, marah, ataupun lainnya. Dan biasanya banyak dilakukan pada remaja yang jengkel, marah, dan diam. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi pada remaja. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam melakukan interaksi dengan sesama. Kesalahan dalam menafsirkan pesan bisa disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yang pertama, hambatan fisik, misalnya sinyal nonverbal yang tidak konsisten. Di sini kita bisa lihat gerak-gerik kita ketika berkomunikasi tidak melihat kepada lawan bicara, tetap dengan aktivitas kita pada saat berkomunikasi dengan kita. Itu akan mempengaruhi proses komunikasi pada saat berlangsungnya komunikasi. Gangguan atau noise. Gangguan ini bisa berupa suara yang bising pada saat kita berkomunikasi, jarak yang jauh, dan lain-lainnya. Berikutnya, gangguan fisik. Bisa gagap, tuli, ataupun buta. Adanya gangguan fisik seperti gugup, tunawicara, tunanetra yang dialami oleh seorang remaja. Pada saat kita berkomunikasi dengan remaja yang mengalami gangguan fisik, itu kita harus menerima mereka apa adanya. Mereka pasti memiliki potensi unggul lain yang perlu
Jadi, sebagai perawat, kita harus siap menerima kenyataan tersebut seraya mencari cara agar tidak terjadi hambatan komunikasi dengan remaja tersebut. Teknik bertanya yang buruk. Ternyata, kita yang tidak memiliki kemampuan bertanya tidak akan sanggup menggali pemahaman orang lain, tidak sanggup mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, kembangkan selalu teknik bertanya kepada orang lain, bahwa setiap individu memiliki modalitas belajar yang berbeda-beda. Teknik menjawab yang buruk. Kesulitan seseorang memahami materi yang disampaikan karena komunikator tidak mampu menjawab dengan baik. Pertanyaan bukannya dijawab, melainkan dibiarkan. Pertanyaan justru dijawab tidak tepat. Nah, ini salah satu teks menjawab yang buruk adalah komunikator tidak memberikan kesempatan individu menyelesaikan pertanyaan lalu langsung dijawab oleh komunikator. Kurang menguasai materi. Ini faktor yang sangat jelas. Begitu kita tidak menguasai materi, itulah hambatan komunikasi. Kompetensi profesional salah satu maknanya adalah menguasai materi secara mendalam, bahkan ditambahkan lagi, itu harus lebih luas. Berikutnya, kurang persiapan. Bagaimana mungkin proses penyampaian materi atau pembelajaran dapat optimal jika tidak menyiapkan perencanaan dengan baik? Yang kedua, itu hambatan psikologis. Yang pertama, mendengar. Biasanya kita mendengar apa yang ingin kita dengar. Banyak hal atau informasi yang ada di sekeliling kita, namun tidak semua yang kita dengar dan tanggapi itu merupakan informasi yang menarik bagi kita. Itulah yang ingin kita dengar. Kemudian berikutnya, mengabaikan informasi yang bertentangan. Seringkali kita mengabaikan informasi yang menurut kita tidak sesuai dengan ide ataupun gagasan dan pandangan kita. Berikutnya, menilai sumber. Kita cenderung menilai siapa yang memberikan informasi. Jika ada seorang remaja yang memberikan informasi tentang satu hal, kita cenderung mengabaikannya. Pengaruh emosi. Pada keadaan marah, remaja akan kesulitan untuk menerima informasi. Apapun berita atau informasi yang diberikan tidak akan diterima ataupun ditanggapinya. Kecurigaan. Kembangkanlah sikap yang berbaik sangka pada semua orang. Hendaklah berpikir baik atau positif bahwa materi ini bisa dipahami oleh remaja. Komunikator curiga pada komunikan akan membawa suasana pembelajaran tidak kondusif. Berikutnya, tidak jujur. Karakter dasar komunikator mesti ditampilkan selama pembelajaran komunikasi pada remaja pada saat berlangsung. Juga di luar pembelajaran. Kita harus jujur, jangan bohong. Jujurlah jika memang tidak tahu. Kemudian berikutnya, tertutup. Jika ada yang memiliki sikap tertutup atau introvert dalam proses pembelajaran, sebaiknya jangan menjadi komunikator, sebab dalam proses itu diperlukan kerjasama, keterbukaan, kehangatan, dan keterlibatan. Distraktif. Jelas sikap ini akan menjadi penghambat aliran komunikasi pada remaja. Kurang dewasa. Kita memang perlu menyadari sikap dan dalam proses pembelajaran. Bedakan ketika kita berbicara dengan anak-anak karena kita berkomunikasi dengan seorang remaja. Semantik. Ini persepsi yang berbeda, kata yang berkata lain bagi orang yang berbeda, kemudian terjemahan yang salah. Semantik yaitu pesan bermakna ganda. Nah, di sini belum berbudaya baca, tulis, dan budaya dia. Demikian yang bisa Bu Ani sampaikan sedikit terkait dengan komunikasi pada anak remaja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan para mahasiswa semuanya. Nanti untuk lain-lain sudah dikondisikan oleh koordinator mata kuliah untuk tugas dan lain sebagainya. Nanti yang kebetulan pembimbingnya atau pengujinya Bu Ani bisa langsung berkomunikasi melalui WA. Terima kasih semuanya, selamat pagi.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.